Aneh ya guys, ada ya ajaran agama, orang habis melahirkan, setelah masa nifas 3 bulan ya, 40 hari, harus menikah ulang. Supaya nanti kalau lahir anak-anaknya menjadi anak-anak yang sah menurut syariat Islam. Itu Islam apa ya? Di agama Katolik nggak ada orang kayak gitu. Kalau sudah nikah melahirkan ya anak-anaknya harus dibaptis, ya resmilah sebagai anak kita. Aliran aneh. Aneh ya guys, agama Islam orangnya tidak pernah sholat 5 waktu, tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu huruf Arab, tapi kalau ngomongnya kelewatan, tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun. Hanya percaya sama gurunya, dikit-dikit ngomongnya soal ilmu. Emang ada agama Islam model kayak gitu ya? Untunglah kami agama Katolik nggak seperti itu, nggak sesat. Repot jadi teroris dong. Di agama Katolik nggak semudah yang dibicarakan orang mau pindah agama. Orang harus belajar dulu selama 1 tahun. Belajar mengenal lingkungan, belajar mengenal gereja. Setelah 1 tahun baru dibaptis, tahu baca kitab suci. Sudah itu dia harus belajar lagi menjadi dewasa. Harus ikut pembekalan sampai dia mau menikah. Inilah akibat karena kurang didikan. Efeknya jadi seperti itu. Sangat saya sayangkan sekali ada orang-orang sesat ya. Beberapa tahun yang lalu sempat kami alami mamang kami ya, saat anaknya masih kecil dan dititipkan sama saya. Ngikut aliran yang nggak jelas itu, nggak pernah sholat, dia bilang orang kafir semua dalam masjid itu. Sampai bosnya tuh bilang ke saya, tante cek-cek itu mamang. Jadi saya ancam mamang saya, emang aliran yang mamang ikuti aliran teroris. Nggak sampai berapa bulan kemudian di skip itu, aliran teroris itu ditangkap. Saya takutnya kejadian nanti kayak gini, ngulang lagi. Saya pribadi bukan tipikal orang yang fanatik. Mau agama apapun, yang penting agama itu dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaan, menjalankan ibadah, berdoa. Kalau kita orang Katolik, sesuai dengan aturan Katolik. Kalau orang Islam, sesuai dengan aturan agama Islam. Ini beda sekali. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang seperti ini nih, bikin galau. Aneh aja, kok masih ada orang model kayak yang saya tahu. Kakek nenek moyang saya itu agamanya Islam. Jadi jelas, kalau mereka tidak bisa mengasuh, merawat, mendidik, mereka sekolahkan anaknya berbasis agama, mungkin di pesantren, atau pulang sekolah belajar ngaji, panggil guru ngaji, disuruh sholat, ini sholat nggak pernah, nggak pernah, heran saya. Tersesat bener-bener. Mudah-mudahan di keturunan yang lain jangan ada kayak orang kayak gini lagi. Pengalaman saya mengasuh sepupu saya yang bapaknya tadi ikut aliran sesat, tinggal selama 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3, berdoa secara Katolik. Tapi kan kita kasihan orang bapak mamanya Islam ya, saya pindahkan dia sekolah berbasis agama. Akhirnya dia bisa mengaji, bisa baca Al-Quran, dan bisa sholat. Sekarang sudah dewasa, sudah kerja, bahkan bisa ngajarin ibunya. Dari situ kan kita bisa nilai, kalau orang ngajarnya benar ya hasilnya benar. Awalnya menantu saya itu Muslim dan dia mualaf Katolik. Dia belajar dari dasar karena dia tidak punya kemampuan di awal tentang agama sebelumnya. Jadi dia belajar dasar sampai dia bisa diterima, dengan catatan kalau nggak jadi gimana, dia bilang itu pilihan hidup. Puji syukur ya, dia selesai pembekalan 1 tahun baru dibaptis, kemudian lanjut pembekalan untuk Krismas sampai dengan menikah. Itulah dasar awal dia menjadi Katolik. Sedikit yang bisa saya nilai. Jika seorang berpindah haluan atau berpindah keyakinan, bisa jadi dasar awal dalam keluarga itu kurang. Didikan orang tua juga kurang dan perhatian orang tua juga kurang. Jadi jangan salahkan kalau orang sampai pindah keyakinan. Karena dalam hidup ini kita harus punya prinsip dan harus punya dasar. Jangan pernah menjauhkan orang yang menjadi mualaf, baik dia Islam ataupun Katolik, tapi bimbinglah dia ke jalan yang benar.